Halo semuanya, selamat datang di channel YouTubeku. Nah, di video kali ini sesuai dengan thumbnail yang kalian lihat, aku bakal nge-review secara jujur MatePad 11 yang kugunakan selama kurang lebih 1 minggu. Jadi aku membeli MatePad ini seminggu yang lalu. Tujuannya adalah untuk pengeditan dengan KineMaster, karena aku menggunakan KineMaster sudah sangat lama dengan menggunakan handphone, dan itu sangat lancar dan itu sangat mendukung apa yang ingin kubuat di video tersebut. Awalnya aku mau ngebeli MatePad 11 ini karena melihat review yang ada di YouTube ternyata bisa digunakan untuk aplikasi KineMaster. Dan ternyata setelah aku menggunakan sendiri aplikasi KineMaster, itu harus menggunakan G-Space. Aplikasi KineMaster yang digunakan di G-Space ternyata tidak bisa menyimpan, tidak bisa mengekspor. Itu di aku. Kalian bisa lihat beberapa video yang berhasil diekspor itu hanya menyisakan suara. Katanya nggak kompatibel untuk diputar hasil videonya. Aku nggak tahu sih, mungkin ada pengaturan yang tidak aku cantumkan di situ. Tapi masa sih nggak bisa diputar, hanya bisa suara, hanya karena beberapa pengaturan yang selama ini di handphone pun lancar-lancar aja gitu. Akhirnya kuputuskan untuk mencoba mendownload aplikasi KineMaster MOD, yaitu modifikasi. Jadi di sini ada aplikasi KineMaster yang MOD. Kemudian di sini ada contohnya aplikasi yang support G-Space. Nah, kalau ada G-Space-nya berarti ada tanda G-Space-nya kayak gini ya. Ada icon G-Space-nya kayak begini. Artinya aplikasi-aplikasi ini dibuka dengan menggunakan G-Space. Tapi karena kita menggunakan KineMaster MOD di sini, modifikasi, jadi nggak ada. Nah, kita bakal ngelihat apakah ini bisa mensupport untuk ekspor. Oke, kita akan coba ekspor ini. Sebenarnya saya sudah coba tadi sih, tapi untuk menunjukkan saja. Oke, simpan. Dah, nah ini dia hasil ekspornya. Kita bakal play. Oke, ini dia. Jadi berhasil teman-teman ya dengan menggunakan MOD ini, tapi tetap ada masalahnya, yaitu project tidak bisa tersimpan di file project KineMaster di sini ya. Nah, harusnya ada di sini nih projectnya, harusnya ada. Kayak contohnya, misalnya mana ya? Kita buka yang ini, aplikasinya dulu. Nah, ini kan proyeknya semua nih. Harusnya ada tuh tersimpan di folder project itu. Cuman mungkin karena MOD jadi tidak tersimpan di sistem Huawei ini. Kalau pamannya nanti proyeknya hilang, ya bakal hilang, nggak bisa dikembaliin. Karena kalau di handphone itu ada. Nanti saya kasih lihat juga teman-teman, yang di handphone ini tersimpan dalam bentuk project. Nah, ini kalau di HP, saya mau tunjukkan teman-teman. Kita masuk di sini, terus buka KineMaster, terus buka project. Tuh ada banyak project yang tersimpan. Dan ini bisa dikembalikan ke kalau umpamanya project di aplikasi KineMaster itu sudah terhapus. Aplikasi KineMaster dari MOD ini bisa dijalankan di sini, bisa diekspor. Tapi ada masalah setelah paginya akun YouTube saya dibajak. Entah itu dari sini ya. Aku nggak mau mengatakan bahwa itu dapatnya atau bajak YouTubeku dari sini. Tapi itu pas-pas setelah aku mendownload aplikasi MOD KineMaster, itu akun YouTubeku paginya langsung terbajak dengan ada satu video yang diupload tanpa sepengetahuanku, yaitu sebuah video kayak iklan sneakers gitu. Dan aku tidak mau buka karena ya takutnya bakal berdampak lebih panjang kan. Akhirnya aku langsung hapus. Tapi sampai sekarang itu masih bisa terlihat komentar-komentar yang ada, komentar-komentar dalam video itu di YouTube studioku. Dan ini sangat disayangkan sih. Awalnya aku membeli ini untuk membuat sebuah konten, ternyata kalau seumpama berawal dari sini, akhirnya YouTubeku ini disadap atau disadap atau dihack. MatePad 11 ini sangat tidak cocok untuk digunakan aplikasi pengeditan KineMaster gitu ya. Kalaupun bisa itu hanya menggunakan MOD, dan MOD itu beresiko karena itu bakal membuat privasi kita bakal tidak aman, karena ya aplikasi yang kita install itu aplikasi yang memang aplikasi ilegal yang mungkin saja ada suatu bagiannya dimasukkan ke dalam aplikasi itu yang membuat privasi kita bisa terekspos gitu. Tapi aku belum bisa pastikan ya apakah itu memang dari sini atau dari handphone atau dari laptopku penyadapan itu. Yang jelas ada gitu. Terkait ke MatePad ini untuk pengeditan sebenarnya bisa menggunakan aplikasi Filmora, tapi menurutku aplikasi KineMaster itu jauh lebih bagus daripada aplikasi Filmora.
karena KineMaster itu jauh lebih kompleks, jauh lebih banyak equipmentnya, jauh lebih banyak tools-toolsnya dibanding kalau kita menggunakan Filmora. Karena Filmora di sini sudah support Filmora HD ya, dimana bisa mengedit kayak layaknya di laptop gitu ya. Tapi untuk disandingkan dengan KineMaster itu kayak masih lumayan jauh, karena ada beberapa tools juga di KineMaster yang sudah dijamin, misalnya dari musiknya, dari efek-efek suaranya, dari tulisan-tulisannya, pokoknya semuanya include itu bisa kita gunakan, apalagi buat teman-teman yang memonetisasi akun YouTube-nya, dan itu sudah, kalau berdasarkan dari KineMaster-nya itu bisa dimonetisasi dan itu bebas dari copyright. Tapi kalau di Filmora ini kayaknya menurutku tidak terlalu bagus. Aku lebih sarankan sih teman-teman mungkin yang lagi cari tablet untuk pengeditan video di KineMaster, lebih khususnya mungkin bisa membeli Samsung Galaxy Tab S6. Walaupun itu mungkin produk lama dengan RAM mungkin yang masih 4GB dan penyimpanan 64GB, tapi menurutku itu sangat kompatibel untuk KineMaster. Even HP ku sendiri ini RAM 4GB, penyimpanan 64GB, itu sudah sangat support KineMaster dan bisa mengedit sampai 4K kalau nggak salah. Bisa mengedit di ukuran yang kualitasnya jauh lebih bagus gitu. Ditambah lagi aplikasi Disney Hotstar yang tidak support di sini gitu. Walaupun kita bisa download di Space-nya, tapi tidak bisa tidak bisa dibuka karena itu langsung ketutup. Setiap kali kita mau masukkan nomor handphone kita itu langsung tertutup. Di aku, karena aku adalah pengguna paket Telkomsel yang include Disney Hotstar-nya, aku harus tetap menggunakan handphone untuk menonton karena tidak bisa digunakan di MatePad ini. Nah, kalau umpamanya teman-teman yang menggunakan yang basic Android itu pasti sudah sangat bisa, karena memang Disney Hotstar itu kompatibel untuk handphone yang ada GMS-nya, Google Mobile Service ya kan. Jadi pasti kalau keluaran Samsung pastinya bisa, karena 11-12 lah sama HP-nya gitu. Kalau ini mau dijual kayaknya, karena ini bakalan tidak terlalu kupakai, karena melihat tujuan awalku sebenarnya untuk pengeditan video, kayaknya nggak bakal terpakai ini barang. Aku hanya bakal menggunakan barang ini hanya untuk catatan-catatan tertentu atau membuat konsep atau aplikasi-aplikasi yang lain yang masih bisa dijalankan di sini. Tapi kalau umpamanya mengedit video kayaknya tidak. Kalaupun menggunakan MOD mungkin aku bakal tidak menyimpan akun Google-ku yang dimonetisasi di sini gitu. Karena sebenarnya awalnya aku membeli ini adalah karena aku ingin mengedit video itu kayak di mana-mana, dimana ketika aku mau melanjutkan editing videoku, dimana aku mau melanjutkan proses editingku, tidak harus membuka laptop. Laptop ini berat dibawa kemana-mana dan mau dihidupkan lagi, mau dimatikan lagi, itu kayak butuh proses. Nah, sementara kalau umpamanya pakai tablet, ini lumayan cepat karena bisa langsung dibuka projectnya, ditutup projectnya itu bisa langsung kita matikan juga, dan kita bisa langsung mobile lagi gitu. Kita bisa langsung berpindah lagi ke aktivitas berikutnya. Karena kebetulan laptop yang minggu lalu saat pembelian ini masih HDD, tapi setelah aku upgrade ke SSD ternyata kayaknya jauh lebih bagus performanya. Jadi untuk mengedit proses bootingnya itu lumayan cepat gitu. Jadi mungkin lebih cepat lah dalam proses pengeditannya. Cuman agak berat untuk dibawa kemana-mana. Dan mungkin kalau editing kecil-kecilan di Filmora bisa ya dibawa kemana-mana ini. Jadi saran buat teman-teman, silakan, itu pilihan teman-teman. Saya tidak mengatakan bahwa MatePad ini buruk. MatePad ini memang dibuat bukan untuk GMS ya. Jadi ya mungkin hanya untuk kayak penggunaan Filmora, karena Filmora ini didukung di sini. Terbatas sih penggunaannya. Beberapa nilai plusnya juga dari MatePad ini, yaitu misalnya suaranya yang kencang, terus apa lagi ya? Kalau untuk tools-tools yang lain kayaknya semua bisa di tablet keluaran Android. Plus harganya teman-teman ya. Harganya ini kalau umpamanya teman-teman beli ini sekarang harga 7 juta. Itu RAM 6GB dan penyimpanan 128GB. Nah, kalau teman-teman cari Samsung Galaxy Tab S6 RAM 4GB, memori 64GB, itu dengan harga sekitar 6.300.000. Dan menurutku itu sudah sangat bisa sih, sudah sangat bagus kalau RAM-nya sudah 4GB. Ini RAM-nya 6GB, walaupun mungkin speknya lumayan di atas kalau dibandingkan dengan Samsung Galaxy Tab S6. Untuk sekarang ya, pilihanku akan jatuh ke Samsung Galaxy Tab S6 karena banyak mendukung aplikasi yang banyak digunakan gitu. Nah, sebagai informasi tambahan juga teman-teman, bahwa selama kita menggunakan MatePad 11 ini, kita benar-benar nggak bakal lepas dari namanya iklan, karena itu sudah menjadi bagian dari Huawei ini, iklan. Nah, even
kalau kita masuk dengan di app galerinya sendiri, itu kita bakal ketemu iklan seperti ini teman-teman. Apalagi kalau kita masuk ke Gspace-nya. Contohnya kalau kita menggunakan aplikasi dari Gspace ya, contohnya akun YouTube. Nah, ini muncul iklannya seperti ini. Nah, apalagi kalau kita menggunakan aplikasi Gspace itu bakal muncul bahkan iklan terus seperti ini di atas, itu bakal muncul terus. Bahkan sampai kayak iklan di YouTube itu sampai punya batas waktu tertentu yang harus kita tonton. Kita nggak bisa hapus ads ini, nggak bisa hapus ads. Aduh, tuh kan. Misalnya kita hapus ads di sini. Ini kita harus berlangganan di VIP untuk kayak apa ya? Untuk yang aplikasi Gspace ini, kita harus bayar sekitar segini. Nah, kalau kita mau bayar aplikasi Gspace-nya, ngeri juga ya. Dan kita tidak bisa menghentikan iklan, tapi kita bisa mengatur iklan mana yang bakal muncul di tablet kita teman-teman. Coba kita masuk ini. Nah, biasanya kemarin itu ada ini. Kenapa saya melihat ini? Mengapa saya melihat ini? Oke, ini. Nah, di aplikasi ini situs web yang Anda kunjungi menggunakan audience network Facebook untuk menampilkan iklan yang paling relevan. Tingkatkan iklan yang Anda lihat dengan cara mengelola preferensi iklan atau memberi masukan tentang iklan ini. Mengelola preferensi iklan itu di pengaturannya si Huawei ini untuk kita atur apakah iklannya itu kita akan terima random dari pihak Huawei-nya atau kita terima iklan yang sesuai dengan aktivitas kita di sini. Misalnya kita sering buka Facebook, ya iklan tentang Facebook yang akan muncul. Kalau kita sering buka berita-berita tentang sport, ya mungkin berita-beritanya iklan-iklannya akan muncul tentang sport gitu. Jadi mungkin itu review jujur dari saya teman-teman sebagai pembeli MatePad ini untuk tujuan membuat konten. Jadi pilihan jatuh kepada teman-teman mau beli MatePad ini atau membeli yang keluaran Android yang memang gak perlu diotak-atik lagi dan resikonya lumayan rendah dibanding kalau teman-teman otak-atik sampai bisa download aplikasi Android. Itu kayaknya privasi kita tidak terlalu aman. Oke, mungkin itu saja yang bisa aku bagikan kepada teman-teman. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya. Thank you.